bagi apa yang akan mereka dapatkan di masa penghakiman kelak. Di mana waktunya akan tiba, di mana uang tidak lagi berguna. Halo semua, shalom. Kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin menguduskan diri, semakin cinta akan Injil yang benar, semakin mencintai Tuhan, semakin berbuah kepada ketaatan, semakin banyak hal yang dapat kita lakukan bagi kemuliaan Allah. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam, Elia. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, kan saya baru belajar doktrin itu belum 1 tahun ya. Di Alkitab itu kan ada Injil yang lain. Yang termasuk Injil yang lain itu yang bagaimana? Injil yang lain yang Ibu maksud dari ayat Alkitab yang mana? Injil yang lain dalam pengertian Injil yang palsu? Iya, Atau apa? Injil yang palsu? beda ya Injil yang lain sama Injil yang palsu. Injil yang lain, oh selain daripada Yesus yang kami beritakan ya. Galatia 1 ayat 8-9 itu ya. Kita baca dulu ayatnya ya. Galatia 1 ayat 8. Oke, ini tentang nasihat Rasul Paulus ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, Injil yang lain yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah Injil yang tidak memberitakan Tuhan Yesus dengan benar, yaitu Injil-Injil palsu. Ya, Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus sendiri. Berarti kalau ada memberitakan Injil yang lain atau Yesus Kristus yang lain selain daripada yang para rasul itu beritakan, maka itu adalah Injil yang berbeda, Injil yang palsu. Dan menurut Rasul Paulus, orang yang memberitakan Yesus yang lain, orang yang memberitakan Injil yang lain, orang yang memberitakan Yesus yang tidak benar, orang yang mengatakan Yesus tidak tersalib, Yesus bukanlah juru selamat, Yesus bukanlah Tuhan, Yesus bukanlah Raja, Yesus bukanlah penolong umat manusia, maka Injil yang seperti itu adalah Injil yang palsu dan Injil yang berbeda. Jadi, orang-orang yang melakukan seperti itu akan mendapat celaka. Dan kita diperingatkan oleh Rasul Paulus untuk tetap setia kepada pengajaran yang benar, yaitu Injil yang diberitakan oleh para rasul. Gitu. Itu maksud Injil yang lain yang berbeda itu. Ya. Iya. Padahal kan saya itu sudah bergereja itu sejak 2005. Tapi saya baru dapat pengajaran itu ya rasanya belum 1 tahun gitu dari YT. Nah itu kan sama nggak dengan jalan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus? Kalau teman-teman saya sendiri di gereja itu mereka masih percaya bahwa jalan keselamatan itu harus dengan berbuat baik gitu. Nah, sebetulnya melalui Tuhan Yesus saja itu atau harus Injil yang dengan berbuat baik? itu Itu Injil yang termasuk Injil yang palsu. keselamatan. Ya, jadi kalau ada gereja yang mengajarkan ada orang yang bisa diselamatkan dengan perbuatan baik, itu Injil palsu. Injil yang benar adalah keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena kita baik, makanya Tuhan menyelamatkan kita. Tapi justru karena kita bodoh, justru karena kita adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka kita itu diselamatkan oleh Allah. Makanya keselamatan itu adalah kasih karunia. Jadi kalau ada orang mengatakan keselamatan itu adalah karena kebaikan kita, tidak.
Benar. Tetapi kalau kita sudah mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, kita mengaku kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita harus membuktikan keberadaan iman kita itu melalui perbuatan baik kita. Gitu. Jadi nggak ada keselamatan di luar Yesus dengan perbuatan baik. Berarti orang yang berbuat baik di luar Yesus itu bisa diselamatkan. Itu sesat. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu, dalam Yohanes 8 ayat 24. Jadi kalau ada orang Kristen mengajarkan bahwa kamu bisa selamat dengan perbuatan baikmu, kamu tidak percaya Yesus pun nggak apa-apa, kamu bisa tetap selamat, itu sesat. Ya, itu bukan menyelamatkan orang itu justru membinasakan orang yang mendengarkan itu. Itulah Injil palsu. Ya, hanya oleh karena iman, di dalam misteri iman, kita dapat dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Orang-orang yang berbuat baik tetapi tidak mau percaya Yesus itu tetap cacat di hadapan Allah. Dia memang berbuat baik, tetapi dia tetap dosanya tetap harus dihukum. Orang yang berbuat baik tetapi tidak mau percaya Yesus itu seperti menumpuk semen, menumpuk batu di atas pasir karena pondasinya tidak kokoh. Tapi kalau orang percaya Yesus yang adalah batu karang, ia beriman kepada Kristus yang adalah batu karang, maka ia harus membuktikan bahwa ia berdiri di batu karang yang teguh, yaitu dengan tidak digoyangkan oleh apapun di dalam iman. Ya, memang banyak Injil palsu sekarang diberitakan seakan-akan terapi atau usaha manusia bisa menjangkau kebenaran Allah. Padahal Allah sendirilah yang telah memberikan keselamatan itu melalui iman yang adalah tangan rohani kita untuk bisa menjangkau Dia di dalam anugerahnya. Begitu. Ya. Ya. Sebetulnya saya nggak pernah secara langsung gitu dengar pendeta tuh bilang ya mengenai Injil yang lain itu. Tapi dari pengalaman ini, pengalaman saya dan juga teman-teman yang masih belum mengerti itu, berarti kan benar yang dikatakan bahwa kebanyakan pendeta itu pendeta lokal ya, mereka khotbahnya khotbah etik, jadi hampir semua anggota jemaat itu tidak mengerti doktrin, tidak mengerti pengajaran, ya karena dari bahkan senior juga kan nggak mengerti keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus saja. Kemudian mereka juga nggak mengerti apa itu aliran, apa itu denom. Ya, memang saya tidak mau menghakimi siapapun, tetapi memang semakin di penghujung zaman akan semakin banyak Injil yang diberikan hanya untuk memuaskan telinga. Seakan-akan manusia itu bisa berusaha untuk menjangkau kebenaran Allah. Banyak sekarang gereja menuntun orang berbuat baik untuk bisa selamat masuk surga, tetapi mengesampingkan bagaimana sebenarnya pengorbanan Kristus yang sangat efektif untuk membawa kita kepada jalan kebenaran. Banyak sekarang gereja-gereja yang khotbahnya itu berlomba-lomba berbuat baik agar apa? Agar kamu bisa diselamatkan, tetapi tidak menekankan bahwa kunci yang terutama adalah bagaimana Injil Kristus, bagaimana kematian Kristus, dan terlebih lagi bagaimana kebangkitannya itu membebaskan kita. Jadi sekarang terlalu banyak orang yang berusaha untuk berbuat baik, seakan-akan berbuat baik untuk menjangkau Allah, tetapi melupakan apa yang telah Kristus lakukan di dalam salibnya. Jadi orang itu fokusnya beritanya bukan lagi tentang salib, tapi bagaimana menabung uang, bagaimana mencintai persekutuan, bagaimana kita sama-sama hidup, semuanya tentang itu. Tanpa mau menekankan tentang Injil Kristus, pemulihan, pengudusan, pembenaran melalui karya salib.
Nah, jadi salib Kristus itu tidak dibenarkan, tidak lagi diberitakan. Padahal sejatinya salib Kristus itu harus diberitakan. Pengudusan, pembenaran anugerah Tuhan di dalam salib itu harus diberitakan. Dan berita itulah, berita Injil itulah yang akan menuntun semua pendengarnya kepada perbuatan-perbuatan baik tadi. Jadi bukan perbuatan-perbuatan baik itu untuk menjangkau karunia Allah. Tetapi salib Kristus itulah yang menuntun kita untuk berbuat baik. Karena kita berbuat baik bukan lagi karena ketakutan kita akan Allah, tapi kita berbuat baik karena kita sadar bahwa Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi perbuatan baik kita bukan lagi atas dasar ketakutan, tapi perbuatan baik kita, kasih kita didasarkan karena kesadaran bahwa Allah telah mengasihi kita melalui karya salib. Nah, itu sekarang jarang diberitakan. Sekarang fokus kepada terapi, bagaimana menyembuhkan masa lalu, menyembuhkan ini. Tapi tidak mau memandang pada salib Kristus. Tidak mau melihat bagaimana Kristus telah berkarya bagi manusia di dalam apa yang dia lakukan. Ya, tetapi itu semua adalah bahan evaluasi bagi kita, termasuk saya, semua pelayan-pelayan Tuhan. Karena bagaimanapun sebenarnya pelayanan yang benar adalah pelayanan yang memuncak kepada pengagungan Kristus atas segala sesuatu. Baik kita di dalam masalah, baik kita di dalam duka cita, baik kita di dalam sukacita, dan dalam keadaan apapun, Kristus harus ditinggikan. Itu yang harusnya kita yang harusnya kita lakukan. Bukan malah fokus ke yang lain-lain. Perbuatan baik itu adalah buah dari ajaran yang benar. Kalau kita mengenali kasih Allah dengan sejati, maka buah-buah kita juga akan sejati. Iman yang sejati akan berbuah kepada ketaatan hidup akan hukum-hukumnya Kristus. Begitu, ya. Jadi kita harus nggak sih terdaftar atau menjadi anggota jemaat di gereja itu? Ya, kamu harus bertumbuh di dalam persekutuan jemaat yang tetap agar kamu bisa menerima perjamuan di sana, menerima sakramen di sana, bersekutu, bermarturia, berkoinonia, dan juga berdiakonia di sana. Itu harus begitu, ya. Kalau simpatisan saja nggak bisa. Ya, Harus kalau kamu bisa jadi anggota jemaat. Kalau kamu bisa menjadi anggota, kenapa harus jadi simpatisan? Kalau kamu simpatisan kan kamu nggak bisa menerima sakramen penuh. Sakramen baptisan, perjamuan kudus, dan lain sebagainya. Rahmat-rahmat keselamatan melalui gereja itu kan kamu tidak bisa terima semuanya. Kalau kamu hanya jadi simpatisan. Kamu harus memutuskan untuk bergabung menjadi keanggotanya. Tapi hati-hati memilih gereja. Begitu. Iya, makanya karena itu aku udah dibaptis dari 2005 udah dibaptis. Jadi kalau untuk ikut perjamuan kudus kan bisa tidak harus jadi anggota jemaat kan? Iya, tapi harus memutuskan untuk menjadi jemaat gereja. Tapi hati-hati memilih gerejanya. Kalau memang belum menemukan gereja yang tepat, ya ditemukan saja, dicari kemana perginya, gitu. Tapi harus Baik, bersekutu. makasih banyak ya. Oke, kita lanjut ya ke yang lain. Ada masih banyak orang soalnya di bawah yang mengantri ya. Ya, turunkan saja nggak apa-apa. Oke, thank you, God bless you. Baru berapa menit, udah berapa puluh orang nih yang mau naik. Udah lama banget soalnya kita nggak live. Silakan Mr. John, selamat malam. Halo? Halo? Sorry kepencet Myron. Oke Pak, siap. Maaf Nggak ya, ada. Salam. Maaf. Salam. Silakan Ramon. Iya, sebenarnya mungkin ini ya, kita tahu keselamatan itu hanya dari Yesus Kristus. Cuman saya sempat
berdialog ya, nggak mau ngomong berdebat ya, karena kita semua saudara dalam Kristus. Berdialog bahwa ada beberapa orang percaya, aliran lebih tepatnya, harus banget baptis air. Kalau menurut Kak Elia, bagaimana pendapatnya? Ya harus baptis air. Oke, berarti kalau orang yang di sebelah Kristus tuh gimana? Karena biasanya suka ada ini Oh, itu dibanding. kan caseable. Itu kan kasus tertentu. Kalau kita punya kesempatan untuk dibaptis air, kenapa harus tidak dibaptis? Karena Hmm, baptisan itu adalah bukti iman. Kan di dalam Matius berapa ya? 19 ya, ayat 19 ya. Yang mengatakan barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Jadi orang memberi diri dibaptis pada kesempatan atau pada keadaan dia mampu dibaptis, tapi dia mengaku percaya, maka dia harus melakukan apa yang dia percaya itu. Dia beriman kepada Kristus yang menuntun kamu kepada baptisan, maka kamu harus melakukan apa yang Kristus perintahkan sebagai tanda kepercayaan kamu. Tapi kalau kamu mengaku percaya Kristus, tapi kamu sendiri tidak mau melakukan apa yang Kristus perintahkan, yaitu baptisan, berarti di manakah kepercayaanmu? oke, Gitu. oke. Tapi kalau misalkan hal special case ini, let's say misalnya terjadi kembali di suatu tempat di zaman sekarang nih, misalnya bener-bener kedesak nih, orang ini bener-bener udah di tengah kematian, misalnya sudah didesak oleh kematian, lalu dia apa ya along the way mungkin lagi di penjara atau di mana mau dihukum mati, tiba-tiba dia percaya tapi tidak ada kesempatan dibaptis. Nah kalau untuk seperti itu, Ya dia akan diselamatkan oleh karena imannya. Kan oh tadi iya, perhatikan karena bahwa kesempatan ya. kalau dia tidak ada kesempatan untuk dibaptis, bahkan di dalam kitab Didache yang ada kitab dari abad pertama yang adalah praktiknya para rasul, itu baptisan itu bisa dilakukan dalam 3 hal. Dalam selam, dalam percik, dan juga dalam tuang. Tapi harus dilakukan dengan air dan juga materi yang sama, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus Allah yang Esa. Gitu. Jadi jadi jangan pertanyaanmu itu salah kalau kamu mengatakan berarti kalau dia tidak dibaptis lalu di mana yang di sebelah Yesus. Jadi kamu menggunakan sampel yang kecil untuk mengeneralisasi semua. Itu kesalahan Yes. berakhir. Itu logical fallacy. Sedangkan kitab suci itu nggak bisa dipahami seperti itu. Dia harus dipahami berdasarkan keadaannya. Kan Alkitab itu punya konteks. Memang iman itu yang menyelamatkan di dalam kasih karunia Allah. Tapi kita beriman, aku percaya Yesus. Lalu kamu punya banyak air, kamu punya kesempatan untuk dibaptis, tapi kamu tidak mau memberi diri dibaptis. Pertanyaan saya, apakah kamu memang beriman? Kamu Iya, percaya air itu menghilangkan hausmu, tapi ada air, tapi kamu nggak minum, kamu tetap haus nggak? ya, Iya kan? Jadi kamu tetap kehausan. Nih, di depan saya ada air. Saya kehausan. Saya beriman kalau saya minum air itu, saya dahaganya akan hilang. Tapi kamu nggak minum air yang ada di depan kamu. Kamu tetap haus, bukan? ya, Nah, orang percaya pun tapi tidak mau dibaptis seperti itu. Dia terhitung tidak percaya. oke, oke. Baiklah. Oke, ada Udah. lagi yang mau tanya? Oh, paling terakhir deh, one last time. Kalau misalnya untuk kita nih, kan tadi mungkin melanjutkan dari ibu yang tadi ya, zaman sekarang itu banyak gereja yang tidak membahas soal doktrin. Nah, untuk kita-kita nih yang baru-baru mungkin mau belajar, runtutannya enaknya tuh gimana ya, selain awalnya tuh dari mungkin Matius, Markus, Lukas. Mungkin setelah itu untuk lebih dalam, apakah ada kayak saran atau channel mungkin yang bisa ditelusuri gitu ya? Kalian bisa mencari pengajaran-pengajaran dari Pak kalau masalah apologetika ya, itu Pak Bambang Nursena. Busana ya. Ya bisa tonton beliau ya. Baru juga Roma Daniel Biantoro itu bagus. Kalau untuk mungkin doktrin, pengajaran yang membakar semangat, yang hidup gitu, kamu bisa dengar Pak Esra Soru, Pak Stephen Tong. Kamu bisa cari mereka ya. Jadi kamu bisa diperbaharui secara pengetahuan dengan sejarah-sejarah kitab suci, tapi kamu juga perlu isi hatinya, semangatnya itu dengan pendeta-pendeta tadi.
Banyak kok yang Oke. bisa digunakan teladan gitu. Yang penting kamu mau mencari atau enggak. Orang yang mencari pasti akan menemukan. Yang penting ketulusan hati mau belajar dan mau tahu tentang Tuhan kita. Oke. Siap Kak, thank you. Udah turunin Oke, aja. God Bless. bless ya. Gitu ya. Jadi kalau kalian mencari, kalian pasti dapat. Carilah kebenaran, maka kamu akan ditambahkan kebenarannya. Gitu. Jangan malu belajar kebenaran. Kebenaran tetaplah kebenaran. Bapak, kenapa jadi musik? Kenapa jadi lagu ya? Ya kadang bingung gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Silakan Uwin, selamat malam Pak Uwin. Selamat malam, shalom Kak Elia. Salam, silakan Pak, mau tanya Bapak. Saya mau bertanya Kak Elia, Apa itu? apa gereja kakak, abang? Aku HKBP? Ya, Oh HKBP, oh sama dong, aku juga HKBP. ya. Lalu? Ya, pertanyaanku tentang ininya, kalau kayak di karismatik kayak GBI, GPI, kenapa kalau di situ nggak bisa makan darah? Sementara perjamuan kudus kan inilah darahku, dibilang gitunya. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah bisa makan darah atau tidak gitu ya? Iya. Oke. Kenapa HKBP makan darah sementara yang GBI karismatik gitulah nggak makan darah? Apa alasannya, abang? Oke, kita mute ya. Oke. Nah, berkaitan dengan memakan darah. Memakan darah yang dimaksud di sini, apakah Anda memakan darah segar atau darah yang telah Anda anggap sebagai makanan ketika dimasak? Ya, sebenarnya memang banyak gereja punya pandangan yang berbeda boleh nggak memakan darah atau tidak. Tetapi bagi saya itu tidak permasalahan. Mau kamu makan silahkan, mau nggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Kita lihat ayatnya ya. Nah, ayatnya memang ada di dalam Kisah Rasul ya. Nah, 1 Korintus bukan itu. Roma 14 ayat 14 dan juga ayat 22. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Berpeganglah kepada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ya, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dalam Markus 7 ayat 18 dan 19, Tuhan Yesus berkata begini, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia mengatakan semua makanan itu halal. Ya. Jadi masalah makanan minuman ini, kalau misalnya ada seseorang makan darah, lalu dikatakan itu kan bukan makanan, itu kan nggak boleh dimakan, itu akan memengaruhi keselamatanmu. Ya, kalau bagi orang-orang tertentu itu berguna, kenapa tidak? Kalau bagi orang lain itu tidak berguna, ya jangan makan.
Jadi semuanya kembali kepada diri Anda sendiri dan hati nuranimu. Kalau menurutmu kamu bisa makan itu, silahkan dimakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena kerajaan surga bukan tentang makanan dan minuman itu. Oh, tapi ada di dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa kamu harus menjauhkan diri dari berhala, dari yang mati dicekik, dari kamu yang dari darah dan lain sebagainya. Itu adalah nasihat Rasul di sidang Yerusalem tentang apa? Tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi agar orang Yahudi tidak tersandung di dalam penginjilan mereka. Makanya dalam Kisah Rasul 15 ayat 21 dikatakan, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jadi kenapa di sidang Yerusalem itu dilarang untuk makan darah? Karena hukum Taurat tentang tidak boleh makan darah itu sudah disebarkan di seluruh kota. Nah, kalau orang Kristen pada masa itu makan darah, maka orang-orang Yahudi akan menganggap penginjilan orang Kristen itu najis, yang dengan demikian mereka tidak dapat diterima. Tapi sesungguhnya makanan dan minuman itu tidak ada yang haram di hadapan Allah. Ya, jadi kalau Anda mau makan silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa. Yang makan jangan menghakimi, yang makan jangan menghina yang tidak makan, dan yang tidak makan jangan menghakimi yang makan. Ya, karena apalah pengaruhnya yang masuk ke dalam perut untuk memengaruhi keselamatanmu yang rohania itu. Ya, betul. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau aku sendiri, aku memang dulu aku orang yang makan itu, tapi sekarang aku udah menguranginya, udah mulai melepaskan itu karena bukan karena alasan teologi, tapi karena alasan kesehatan. Karena kan penyakit hewan itu atau ternak itu ada dalam darahnya. Jadi saya belum melepaskan sepenuhnya, tapi saya menguranginya, begitu. Ya. Oke, terima kasih Bang. Oke ya, Tuhan berkati ya. Okay, God bless you. Bagaimana mungkin makanan bisa memengaruhi keselamatan kamu? Ya kalau ada yang beda pendapat, ya silahkan, monggo, nggak apa-apa. Saya menerima itu semua. Tapi saya berdiri pada posisi yang seperti ini. Berdiri pada posisi pandangan teologi yang seperti ini. Bagi orang-orang karismatik mungkin saya aneh. Bagi orang Lutheran Protestan yang terdahulu mungkin mengatakan enggak apa-apa gitu kan. Ya, bagi orang Katolik mungkin enggak apa-apa. Bagi Ortodoks mungkin enggak boleh. Nah, silahkan ya, di mana Anda beribadah lakukanlah semuanya dengan iman. Dalam Roma 14 tadi kita diperingatkan segala sesuatu yang dilakukan dengan iman, yang segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman, ia menjadi berdosa terhadapnya. Begitu. Jadi jangan ragu-ragu. Ini masalah makanan minuman. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Halo seleraku, selamat malam. Selamat malam, Kak. Ya malam, silakan ada yang mau ditanyakan, Pak? Begini, Kak. Apa Aku tuh kan heran kalau lihat ini agak sedikit ya, lari dari judul ya. Kan kalau kita setelah meninggal nih, tubuh kita kan meninggal, tubuh kita kan dari tanah akan kembali jadi tanah kan Kak ya. Betul. Halo? Nah, kan roh kita ini kan bakalan tidak di kuburan itu lagi. Ya, roh kita kalau orang percaya rohnya ke Firdaus, kalau tidak percaya dosanya menuntut rohnya ke alam maut. Ya. Oke, Jadi kan sempat aku dalam pengalaman hidup kan ada orang yang bisa melihat roh nenek moyangnya seperti kakeknya atau orang tuanya yang setelah meninggal. Apakah roh tersebut masih ingat kita nggak, keluarganya yang di dunia nggak? Itu yang masuk pertanyaan saya Kak. Padahal kan pikiran kita kan, otak kita itu kan dari tanah juga, iya kan?
pastikan semua itu kan akan hangus. Bagian-bagian tubuh itu akan menjadi tanah atau debu. Nah, jiwa kita ini apakah masih mengingat, roh kita ini apakah masih mengingat keluarga kita kah? Orang-orang kita sayangi di dunia, itu aja Kak. Ya. Apakah ketika orang meninggal dia masih mengingat keluarganya yang masih ada di bumi? Di dalam Lukas 16 tentang kisah orang kaya dan Lazarus, ketika orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, yaitu alam roh, dia masih bisa mengingat 5 saudaranya yang masih ada di bumi ketika ia berbincang dengan Bapak Abraham. Jadi apakah orang ketika mati itu rohnya lupa ingatan? Tidak. Dia tetap mengingat segala sesuatu yang pernah terjadi di bumi ini. Makanya ingatan itulah yang nantinya Tuhan bukakan dan Tuhan singkapkan sebagai dasar penghakiman buat dia di hari kebangkitan. Kalau dia lupa ingatan, maka atas dasar apa dia akan dihakimi? Jadi nggak ada tuh orang meninggal langsung lupa ingatan, nggak ingat apa-apa. Kalau dia nggak ingat apa-apa, lalu nanti di pengadilan Tuhan menuntut dia atas kesalahannya, lalu dia, aku nggak ingat. Lalu apa yang harus diperkatakan untuk orang seperti itu? Ya, jadi orang meninggal itu orang yang udah mati, yang sudah ada di alam roh, baik di alam maut, di alam Tartarus, di neraka, dan juga yang ada di alam Firdaus atau di surga. Mereka tetap mengingat semua kejadian yang ada di bumi ini. Gitu. Tetapi di surga nanti, di langit bumi baru nanti, itu tidak akan ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kematian, dan tidak ada lagi dosa. Begitu. Ya. Oke Kak. Makasih Kak. Oke, thank you Pak. Tuhan Shalom. berkati. Tuhan Salam. berkati. Terima kasih ya teman-teman ya, tap-tap layar kalian luar biasa. Memang saya suka sekali kalau Anda juga ikut melayani ya. Tenang, saya tidak diuntungkan kok dari tap-tap layar kalian itu ya. Enak kali si Ili ini, nanti jadi banyak duitnya gitu. Enggak. Gitu kan? Kadang ada orang berpikir begitu. Ya, tetapi tidak ya. Oke, kita lanjutkan ke yang lain. Saya suka ya, kalian ini antusias sekali mau belajar ya. Memang permintaan ini banyak sekali yang mau naik ini. Luar biasa ya. Semoga selalu tetap berapi-api sama Tuhan. Jangan pernah lelah semangatmu untuk mendengarkan ide. Dan jangan hanya mendengarkan ibadah. Untuk. Silakan Pak Fantos Waruwo. Halo, selamat malam. Silakan Pak, selamat malam. Ya, mau tanya aja ini tentang Yesus. Ya, silakan, apa yang mau ditanya Pak? Apakah waktu Yesus di dunia itu punya waktu nggak ya? Punya kesempatan berbuat dosa nggak ya? Makasih. Dia punya kesempatan berbuat dosa, tetapi dia tidak mau berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa karena dia kodratnya kudus. Dia punya kesempatan, tapi dia tidak mau melakukan itu. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia punya kesempatan untuk berdosa, punya, tapi dia tidak mau berdosa karena memang dia tidak bisa berdosa. Wong dia datang dari yang kudus, dikandung dari Roh Kudus, makanya hidupnya taat dan takluk kepada hukum Taurat, Galatia 4 ayat 4. Dia begitu kudus, dia tidak berdosa dalam segala hal. Bahkan pengadilan Roma pun tidak bisa membuktikan bahwa dia bersalah. Mahkamah Sanhedrin pun tidak bisa membuktikan bahwa dia berdosa. Tetapi karena kebencian mereka, membuat mereka menghina-hina Kristus dan pada akhirnya menyalibkan dia. Siapa yang membuktikan Yesus Kristus Tuhan kita itu bersalah? Yang bisa membuktikan dia berdosa? Tidak ada. Gitu. Jadi dia tidak pernah berbuat dosa. Dan tidak punya kesempatan ya? Ada kesempatannya, tapi dia tidak mau. Oh gitu. Ada kesempatan itu ada, tapi dia tidak mau. Jangan Anda pikirkan kalau dia punya kesempatan nggak. Jadi seakan-akan berarti Tuhan Yesus itu punya peluang berbuat dosa. Bukan.
Kesempatannya artinya apa? Selama dia di dunia, dia dicobai. Dicobai itu kan adalah kesempatan iblis untuk membuat Tuhan Yesus berdosa. Tetapi kan Tuhan Yesus nggak mau dan nggak bisa Ya. berdosa. Karena dia datang dari yang kudus. Kesempatan itu diciptakan oleh iblis. Tapi Tuhan Yesus tidak mau tunduk pada iblis, sedangkan ia hanya mau tunduk kepada Bapaknya saja. Begitu. Baik, Ya. terima kasih Kak Elia Meron. Terima kasih. Salam Oke. kenal dari Nias. Kami orang Nias. Oke, salam kenal ya. 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 Terima kasih. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah berbuat dosa ya. Dia selalu diperhadapkan dengan kesempatan agar dia berbuat dosa. Iblis itu kan selalu membuat kesempatan agar Tuhan Yesus sekiranya jatuh dalam dosa. Dia dicobai. Itu adalah kesempatan yang iblis buat agar Tuhan Yesus jatuh dalam dosa. Tapi ternyata ya Tuhan Yesus memang tidak bisa berbuat dosa. Tuhan Yesus kodratnya nggak mau berbuat dosa. Tuhan Yesus memang nggak akan pernah bisa berbuat dosa. Ya kan? Orang Farisi mencobai dia, membuat kesempatan agar Tuhan Yesus jatuh dalam dosa. Menurutmu bagaimana hukum Musa begini? Itu kan orang Farisi itu membuat kesempatan agar Tuhan Yesus berbuat dosa. Gitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau dan dia tidak bisa berdosa. Makanya semua usaha-usaha orang Farisi, usaha-usaha iblis itu tidak berguna. Karena memang kodratnya Kristus itu dari yang kudus, maka dia tidak bisa melakukan yang cemar. Maka kekudusan Kristuslah yang membuat kita, yang membawa kita kepada pengudusan. Makanya percaya kepada Kristus adalah tentang sanctification, purification, and justification. Pembenaran, pengudusan, dan pemurnian. Karena Kristus itu murni, dia itu kudus, dan dia itu benar. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kenapa ada yang panas-panas di bawah ya? Seperti kadrun-kadrun ya. Jangan. Tidak boleh panas ya. Biarlah hanya panci saja yang panas. Ya. Hidup kita jangan panas ya. Silakan Arul. Selamat malam. Halo, selamat malam, Kak. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya, kalau kitab Heno itu Kakak sudah pernah baca, lalu menurut pandangan Kakak bagaimana? Kitab Henok itu adalah kitab yang tergolong namanya pseudepigrafa. Jadi pseudo itu artinya palsu. Kitab Henok itu tidak ditulis oleh Henok, tetapi orang anonim yang mengatasnamakan Henok. Nah, isi kitab Henok itu bertentangan dengan Tauratnya Musa, terlebih padahal penggambaran bagaimana manusia dicipta. Misalnya kitab Henok menceritakan malaikat kawin mengawin dengan manusia. Padahal Tuhan Yesus berkata, malaikat sendiri itu tidak pernah kawin mengawin. Karena malaikat itu makhluk roh dan mereka tidak punya jenis kelamin. Bagaimana mereka mungkin kawin mengawin? Begitu. Jadi apa yang ada dalam kitab Henok itu tidak hanya tidak sesuai dengan perjanjian baru, tapi lebih jauh dia bahkan bertentangan dengan Torahnya Musa. Maka digolongkan pseudepigrafa yang artinya kitab palsu. Begitu. Ya. Oh, begitu ya, Kak. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, Tuhan berkati. Mari kita naikkan hujan di sini betul. Ya silakan Renata. Selamat malam. Halo? Yang tidurnya si Renata ini, kenapa tidur Renata?
Nggak ada ya. Silakan Tessa Buisang. Halo? Shalom Bang Elia. Ya, silakan Titik, Pak Titik. Ada yang mau ditanyakan? Salam kenal dulu, saya ini dari Batam. Oke, salam Batam. Tapi tidak ada pertanyaan sebenarnya Bang Elia. Aku tuh sebenarnya pengen mau konseling secara pribadi karena saya itu lagi banyak masalah kehidupan, problem. Tapi kalau bisa ada waktunya Bang Elia boleh nggak komunikasi lewat pribadi atau baik lewat WA, nelpon biasa. Aku pengen mau didoakan sih sebenarnya. Ada sesuatu yang perlu harus saya sampaikan ke Bang Elia mungkin di hadapan Tuhan mungkin lewat Bang Elia, tetapi secara pribadi karena ini adalah sebuah privasi kehidupan. Oh ya, nanti kamu chat saya aja ya, nanti saya bantu. Izin TikTok izin ya, follow, dari izin follow, tapi kalau tidak di follow back nanti DM-nya atau chatnya tidak masuk Pak Elia. Oke, saya call back aja nggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih. Shalom. Izin turun langsung ya. Nanti Oke. boleh aku DM nanti. Oke, shalom. Salam, salam. Baik-baik petir di sini. Silakan Juan, selamat malam. Tapi ya, yang kayak mana ya si Juan ini? Namanya Juan, tapi tidak Jaya. Hujan di luar gede banget teman-teman. Kedengaran nggak? Duk-duk-duk. Silakan Nini Edward. Aduh. Halo, shalom, selamat malam. Belum, silakan Pak. Iya, saya Edward dari Makassar. Ini saya mau tanya mengenai salah satu, kan di Alkitab banyak perumpamaan ya. Ada perumpamaan yang cukup unik, yaitu bendahara yang tidak jujur. Nah, minta tolong dicerahkan kira-kira apa manfaat dari perumpamaan itu dan kira-kira apa yang mau disampaikan melalui perumpamaan itu. Dan yang terakhir, apakah perbuatan dalam perumpamaan itu bisa dicontoh atau tidak? Seperti itu. Oke ya, kita baca ayatnya ya. Iya. Mana ini? Nah, Lukas 16 ayat 9 ya. Dikatakan begini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya mamon itu tidak dapat menolong lagi kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya. Nah, itu kan satu perikop dengan Lukas 16 1 ayat 9 itu. Ya, jadi ayat 9 ini adalah kesimpulan ayat 1 sampai 8. Oke, sekali lagi aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kita bandingkan dengan Matius 6 ayat 24. Ya, katakan begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kalau tadi dikatakan ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, lalu Tuhan Yesus berkata kamu tidak bisa mengabdi sekaligus kepada Allah dan juga kepada manusia. Lalu apa makna perumpamaan bendahara yang tidak jujur itu ya? Iya. Bendahara yang tidak jujur
itu kan mengurangi jumlah debitur atau si Iya, penghutang itu, ya kan? iya betul Dia betul. mengurangi jumlah hutang dari tuannya. Nah, Iya, dalam rangka penyelamatan dirinya di masa depan. Jadi dia itu untuk menyelamatkan dirinya di masa depan, dia itu mengurangi nih jumlah utang-utang orang yang berutang kepada tuannya itu. Oke? iya, iya, iya. Nah, ini dimaksudkan betapa lebih lagi umat Allah itu harusnya umat Allah ini harusnya membagikan hartanya yang dia kuasai, yang adalah milik Allah, itu harus dibagikan kepada orang lain untuk bisa menyelamatkan dia. Ya. Nah, umat Allah itu harus menggunakan milik duniawinya, ya. Itu untuk apa? Untuk dapat diinvestasikan secara rohani bagi apa yang akan mereka dapatkan di masa penghakiman kelak. Di mana waktunya akan tiba, di mana uang tidak lagi berguna. Itu Oh maksudnya. iya, iya. Jadi Tuhan Oke. Yesus itu mau menekankan bahwa kamu itu harus mempergunakan uangmu bagi kemuliaan Allah. Karena akan tiba saatnya ketika uang itu tidak dapat menolongmu, kamu sudah melakukan apa yang baik menolong orang lain dan kamu mendapat upah dari perlakuan itu. Ngerti nggak Ya, maksud saya? oke, oke, oke. Nah, jadi mamon yang ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur itu artinya adalah bahwa manusia di bumi ini harus mempergunakan hartanya, uangnya itu untuk memuliakan Allah sebagai investasi rohani yang akan ia dapatkan pada hari kebangkitan. Agar ketika uang itu tidak dapat lagi menolong dia ketika hari kebangkitan, dia sudah berbuat baik dengan uangnya itu. Paham ya? Ya, ya, Nah, ya. oke. Jadi itu maksudnya. Oke, Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? itu aja. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan berkati ya. Teman-teman, apakah kita lanjut atau kita sudahi? Soalnya ini petirnya gluduk-gluduk. Agak seram ya. Kalau di bawah aku bilang lanjut-lanjut aja ya kan. Iyalah. Kuat kali soalnya. Tapi Tuhan yang bersama kita ya. Halo, shalom, selamat malam Kak Elia. Ya, silakan. Selamat malam. Anda yang mau tanyakan, brother? Aku mau, enggak apa-apa Kak ini di luar tema. Oh, nggak apa-apa, silakan. Mau tanya apa? Aku kan kemarin itu waktu awal tahun kan kita dapat ayat emas untuk 1 tahun ya. Nah, sampai saat ini saya belum mendapatkan rema dari ayat emas saya sendiri. Siapa tahu bisa dibantu. Ayatnya apa? Sebentar. Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai. Ayatnya di ulangan 6 ayat 4. Itu Shema Israel kan? Ya kan? Iya Itu Kak. Shema Israel kan? Dengar bunyinya Adonai Eloheinu Adonai dengarlah hai bunyinya orang Israel, Tuhan itu iya. Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau kamu bingung apa rema yang mau didapatkan dari ayat ini, itu banyak ya. Shema Israel, Shema itu artinya dengarlah. Shema Israel. Tapi saya kan bukan Israel. Galatia 3 ayat 29 mengatakan bahwa kamu adalah Israeli. Kamu adalah orang Israel karena Kristus telah membuat kamu menjadi Israel. Ya. Nah, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Apa rema dari ayat yang ini yang bisa kamu jadikan sebagai pedoman dalam hidupmu? Rema dari ayat ini adalah bahwa Tuhan itu hanya satu,
Tuhan itu esa. Dan Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan yang mana? Tuhan yang menuntun Allahnya Abraham. Tuhan yang menuntun bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang sama, yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir kepada tanah Kanaan, dan juga membebaskan manusia dari perbudakan dosa ke janji Terang yang Allah. ajaib. Betul. Jadi semua Israel, artinya dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat ini ditulis dalam latar belakang bangsa Israel sedang di dalam masa perjalanan menuju tanah perjanjian. Kamu pun sekarang sedang di masa di mana kamu diuji di dalam imanmu untuk mendapatkan kekekalan dan terang yang ajaib ketika kematianmu di dalam Kristus. Maka ketika Musa mengatakan semua Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad, pada masa dia transisi perbudakan dari Mesir kepada terang, kepada tanah Kanaan, kita juga sedang di dalam posisi yang sama, bahwa semua Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad, kita sedang di masa di mana kita telah percaya bahwa Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita sedang menjalani keselamatan itu dan kita sedang menuju kematian kita di dalam Kristus, yang adalah apa? Yang adalah awal dari kehidupan kita di dalam terang yang ajaib. Maka sebagaimana bangsa Israel harusnya setia kepada Tuhan, maka kita pun harus setia kepada Tuhan. Kita harus mengerti bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang adalah Allah, Tuhan yang esa itu adalah Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang penuh dengan keadilan, dan Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Belas kasih dinyatakan oleh Sang Bapa kita. Keadilan dinyatakan oleh firman yang hidup Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Kebenaran dimeteraikan oleh Roh Kudus, Rohnya yang hidup. Gitu. Jadi pengenalanmu akan Tuhan yang adalah Allah, pengenalanmu akan Tuhan yang esa itu membawamu kepada karyanya, yaitu karya keselamatan yang telah Ia jadikan dan tetapkan di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu akan membawamu. Jadi karena kamu tahu Dia adalah Allah yang esa, Allah yang perkasa, Allah yang esa, yang membebaskan kita dari perbudakan, maka kamu tidak boleh menghamba kepada dua tuan. Karena Dia esa, maka kamu harus menghamba kepada Dia yang esa. Karena Dia esa, maka kamu memberikan satu-satunya hidupmu bagi kemuliaan Allah. Karena Dia yang esa, maka kamu harus mempersatukan dirimu dengan Allah. Mempersatukan dirimu dalam kekudusannya, mempersatukan dirimu di dalam ketaatannya, mempersatukan dirimu di dalam kebenarannya, yaitu kebenaran anaknya yang adalah gambaran Allah yang pernah datang ke dunia menyatakan kemuliaan Bapa kita. Jadi sesimpel itu, ada banyak hal yang bisa direma yang dapat diambil dari hal itu, tapi itu yang dapat saya bagikan. Terima kasih banyak Kak Elia. Penjelasannya itu relate banget dengan apa yang saya alami, dan saat tadi Kak Elia menjelaskan itu langsung kayak tek banget di hatiku gitu. Nah, jadi kayak gini, saya sempat mengalami masa di mana saya pernah mengalami masalah ya, bukan masalah apa ya, masalah kayak kesehatan gitu. Nah, saya sudah meminta sama Tuhan, saya sudah berdoa, sudah pokoknya apa yang firman Tuhan bilang saya pernah ngikutin gitu. Nah, tapi saya belum mendapatkan jawaban sampai suatu saat saya bertanya, Tuhan itu ada nggak sih gitu. Nah, jadi saya percaya ini tidak secara kebetulan saya dapat ayat emas untuk tahun ini, terus ketemu dengan Kak Elia dengan penjelasan seperti itu, saya percaya itu tidak secara kebetulan sih. Tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu yang mengagukan Kristus ada di dalam rencana Kristus. Karena apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ini buat kebaikan kamu dan saya juga. Begitu. Ya? Iya, betul. Oke Kak, terima kasih banyak. Turis memberkati, penjelasannya begitu sangat memberkati saya secara pribadi sih. Oke, God bless you ya.
God bless. Ya, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Tuhan memberkati kamu juga. Tuhan mengampuni kita atas dosa-dosa kita dan berbelas kasih atas hidup kita. Dalam Kristus kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dimeteraikan menjadi hak miliknya di dalam iman. Berbelas kasihlah kepada kami, Allah kami yang hidup. Amin. Kalau nggak sempat malam ini semua, besok ya. Silakan Anwar. Salam Kak, Ya, salam. Silakan, ada yang mau kamu tanyakan? mau bertanya apa? Aku kurang paham juga itu yang di apa itu menghujat Allah tuh. Aku belum paham di situnya Kak. Menghujat Allah? Ya, ayatnya di mana? Ada ayatnya, kurang paham juga. Udah berapa tahun nggak ke gereja. Cuma ada juga. Kenapa kamu tidak ke gereja Anwar? Maaf Kak, agak terlalu. Hah? Maaf Kak, Natalan ini pun aku juga tidak ke gereja. Aduh. Kenapa kamu tidak ke gereja? Apa yang membuat kamu tidak ke gereja? Aduh, ceritanya panjang Kak. Nggak boleh begitu. Ya. Doakanlah Kak supaya hati ini. Harus mulai minggu depan, mulai minggu ini kamu harus ke gereja. Ya, siap Kak, siap. Jangan hanya siap-siap, kamu sudah berjanji di hadapan 1.200 orang dan terlebih lagi di hadapan Allah. Kenapa? Karena di gereja kamu bisa bersekutu, di gereja kamu bisa bersatu, kamu bisa dengar firman. Karena ya, jangan tinggalkan di gereja. Oke? Iya, ini gini Kak, aku mau tanya juga. Menurut Pertanyaanmu Kakak, apa? menurut Kakak gereja yang baik itu gereja mana ya? Ataukah dari gereja AKBP, Pentakosta ini? Karena aku bingung juga mau gereja di mana gitu. Nggak ada yang menyatu hati. Gerejamu sebelumnya di mana? Dulu gereja saya Pentakosta, tapi sama aja nggak nyatu ke hati saya. Makanya saya nggak ke gereja gitu. Apa yang membuatmu tidak nyatu? Ya agak lain aja, nggak tahu kenapa itu. Pokoknya nggak nyatu. Ibaratnya saya pernah ke gereja di GKI Medan, cuma itu aja yang nyatu. Cuma aku cari gereja GKI agak susah juga di Jawa Barat ini. Jadi kamu bisa cari gereja terdekat di sana, kamu bisa pergi ke sana. Oke? Jadi kamu harus mulai ke gereja, kamu harus mulai belajar Tuhan di dalam hidup. Nah, kalau kamu tanya bagaimana dengan menghujat Allah, mungkin maksud kamu itu maksudku tadi Mbak. Mungkin maksud kamu adalah dosa menghujat Roh Kudus, ya. Nah, dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak terampuni. Menghujat Roh Kudus artinya adalah menolak untuk percaya Yesus sampai dia mati. Karena tujuan Roh Kudus itu datang itu adalah untuk memuliakan Kristus dan menginjili semua orang. Tapi ketika dia tidak mau percaya kepada Yesus, bahkan setelah dia menerima berita Injil sampai dia mati, pada saat itulah Roh Kudus didukakan untuk selamanya. Maka dia jatuh kepada dosa yang tidak terampuni, yaitu menghujat Roh Kudus karena dia tidak memiliki Kristus. Nah, kamu belum melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Makanya mulai sekarang kamu harus pergi ke gereja, kamu harus bersekutu, kamu harus berdoa, kamu harus pergi bersama dengan teman-temanmu ke gereja untuk bisa berkumpul bersama, memuji dan mengagungkan Allah, mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih lagi menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Karena itulah rahmat yang kita terima sebagai orang percaya. Begitu. Ya? Oke? Oke Kak. Makasih Kak atas menurut Kakak, kalau ibaratnya aku bertanya ini, menurut Kakak kalau aku nggak Natalan gimana tuh? Memang nggak ada perintah wajib Natalan, tapi kamu harus ke gereja untuk menerima perjamuan kudus, mendengarkan khotbah agar kamu dibangun. Gitu. Ya? Oke, makasih ya
rohani kamu. Jadi mulai minggu ini kamu sudah berjanji kepada Tuhan dan kamu sudah berjanji kepada kita, kamu harus ke gereja. Kalau kamu Aduh. nggak ke gereja, kamu berdosa. Ya, Lalu berarti kalau aku nggak ke gereja minggu ini berdosa lah aku ini ya. ya berdosa lah. Kamu udah janji kok. Aduh Tuhan. Oke Harus lah, ini. aku Oke. aku pastikan hari Minggu ini. Makasih Bang Elia. Jangan hanya hari Minggu ini, minggu berikutnya juga. Ah, tahu. Jangan hanya minggu ini, minggu berikutnya lah, sampai semuanya terus. Ya, Minggu berikutnya juga Kak. ya iyalah, masa kau cuma sekali datang sama Tuhan. Alamak. Ingat ya, Tuhan menyertai kamu sampai hari ini. Setiap hari Tuhan menyertai kamu, setiap hari Tuhan menyayangi kamu. Tapi kamu meluangkan waktumu sekali seminggu pun kamu nggak mau. Kamu bisa hidup sampai hari ini, sampai pergi ke Jawa Barat, itu karena Tuhan. Kalau Tuhan nggak izinkan, kamu bilang apa? Tapi untuk menjumpai Tuhan 1 kali seminggu pun kamu nggak mau. Memuji, memuliakan Allah 1 kali seminggu pun kamu nggak mau. Nah, Nggak boleh begitu. Ya, oke Kak. mulai minggu ini, minggu depannya lagi dan lagi, kamu harus ke gereja. Oke? Kamu nggak boleh bohong sama saya. Boleh kamu bohong, tapi Tuhan nggak boleh. Ya, Enggak bohong. semangat ya. Yuk, makasih ya Abang Elia. Semoga Ya, Tuhan Yesus memberkati Tuhan Kakak. lebih memberkati kamu. Ya, semangat. Salam. Gitu ya. Ngapain malas-malas ke gereja? Kecuali kamu melayani ke gereja, pergi khotbah ke sana, kamu jadi enggak. Tapi kan udah sekalian itu. Ya kan? Ini liburan main-main di rumah, tapi ada waktu ke gereja tapi enggak mau ke gereja. Di gereja itu menyenangkan loh. Kamu bisa melihat bentuk-bentuk orang, kamu bisa melihat ya banyak lah ya.